Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah, marilah kita awali majelis pengajian pada sore hari ini dengan kita tadarusan dulu sambil menunggu kehadiran jemaah yang lain. Mari kita baca awal juz 30 surah An-Naba yang artinya berita besar. Monggo ingkang sampun hafal nggih kula dereke, ingkang dereng hafal nggih monggo dipun mirengken nggih. Kangenan mendengarkan dan membaca itu juga pahalanya sama. Awalan bita'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat syaraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina
يتكلمون إلا من عجل له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. Sore hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita bisa duduk bersama di sore hari ini tanpa suatu halangan apapun. Tujuannya untuk sinambi menunggu berbuka, juga untuk menambah pemahaman tentang agama. Karena kalau hanya menunggu berbuka saja, bisa dilakukan aktivitas yang lain, bisa ngobrol dengan keluarga, bisa ngobrol dengan temannya, bisa nonton TV dan yang lain sebagainya. Tapi kita di sini niatnya sambil menunggu berbuka, kita menambah pemahaman tentang agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dan membukakan pikiran kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk bisa istiqomah. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa istiqomah melaksanakan syariatnya, dan besok di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para bapak dan ibu rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan beberapa hal di sini, kami akan mempersilahkan kepada kader dari Pondok Mualimin Jogja. Ini liburan Ramadan digunakan untuk menambah kemampuan tentang penguasaan audiens. Jadi latihan berpidato, latihan kultum di hadapan jamaah masyarakat. Kalau biasanya sudah latihan di pondok di hadapan teman-temannya, nah ini khusus di momentum Ramadan diterjunkan di amal usaha Muhammadiyah terdekat dengan rumahnya untuk bisa ikut terlibat dalam latihan pemantapan kemampuan sebelum nanti pengabdian. Ya walaupun masih lama ini masih kelas 2 SMP. Jadi targetnya sampai SMA kan kurang 4 tahun, masih lama. Tapi sudah dikader dari sejak dini supaya siap terjun di masyarakat. Nah, pada sore hari ini namanya Mas Lutfi, didampingi bapaknya ini dari Beringin. Alamatnya Beringin, sebelah selatan jalan tol. Ini sekarang sedang menempuh pendidikan di Madrasatul Mualimin Jogja. Sekarang kelas 2 SMP. Nah, pada kesempatan yang pertama kami persilahkan kepada Mas Lutfi untuk menyampaikan kultumnya. Secukupnya, kalau bisa 1 jam ya silahkan ya. Untuk udah 70 menit, nanti malah saya hanya mendampingi saja. Itu Mas Lutfi, ini nanti diambil video, masuk di channel Masjid Al-Manzil Dondong. Monggo para bapak, para ibu yang punya HP, ada kuotanya, silakan bisa gabung di channel Masjid Al-Manzil Dondong.
Jadi jangan lupa klik subscribe dan like setiap tayangan yang dimasukkan atau diupload. Insya Allah nanti akan membawa berkah bagi kita semua. Kepadanya Mas Lutfi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya akan membawakan untuk bertema beradab dahulu, berilmu kemudian. Orang beradab sudah pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. Sudah kita ketahui perbedaan antara manusia dan binatang terletak pada akal pikirannya. Tetapi tingkatan yang paling tinggi dari ilmu adalah adab atau akhlak. Sebanyak-banyaknya ilmu tetapi tidak dengan adab atau akhlak yang baik bisa menjadikan manusia berperilaku seperti binatang. Menurut Syekh Salah Najib adab ada dua. Yang pertama adab alami. Adab alami yaitu adab yang diciptakan oleh Allah kepada diri manusia, seperti ciri dan karakteristiknya. Yang kedua ada adab hasil belajar, yaitu adab yang diperoleh oleh seseorang yang belajar dari orang yang berilmu dan memiliki kemuliaan. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menuturkan adab seseorang adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya, sedangkan minimnya adab adalah alamat kenestapaan dan kerugiannya. Tidak ada kebaikan di dunia dan akhirat yang diharapkan seperti mendapatkan adab. Begitu juga tidak ada yang sedih mendapatkan keburukan di dunia dan akhirat seperti mendapatkan minimnya adab. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, ada 3 keutamaan bagi orang yang mempelajari ilmu dengan adabnya. Yang pertama, orang yang menjaga adab dan kepada Allah saat menuntut ilmu akan Allah percepat pemahaman ilmunya. Begitu juga Yusuf bin Al-Husain menuturkan, pelajarilah adab maka engkau akan mudah mempelajari ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dengan adabnya akan mudah mengamalkan ilmu yang diterimanya. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dengan adabnya akan Allah mudahkan ia mengamalkan ilmu disertai adab dari ilmu yang tengah ia amalkan. Urgensi kita dalam beradab dahulu berilmu kemudian terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, wahai kaum mukminin, orang yang tinggi imannya adalah orang yang adabnya baik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1162. Begitu juga Imam Malik berkata kepada pemuda Quraisy, ta'lamul adabu qaula antas alamul ilm, yang artinya pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Ibnu Mubarak juga menuturkan, kami mempelajari masalah adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari suatu ilmu selama 20 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Nun wal qalam mimma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan bersama perform dari kader muda yang sedang belajar di Muallimin Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya waktu, nanti kemampuan akan semakin bertambah dan akan benar-benar siap untuk terjun di masyarakat dengan kafaah ilmuannya. Dan sore hari ini kita semua belajar sedikit dari apa yang disampaikan tentang adab dan ilmu. Orang lebih dahulu adab daripada ilmu, karena memang Rasulullah itu diturunkan itu juga tujuannya untuk memperbaiki adab, tidak langsung menyampaikan ayat Quran. Itu yang perlu menjadi pegangan kita. Demikian Bapak Ibu, pelajaran pada sore hari ini dari Mas Lutfi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya adab daripada mendahulukan adab daripada ilmu. Matur nuwun atas materinya Mas Lutfi. Nanti bisa disambung di kesempatan yang lain. Cukup. Insya Allah nanti malam akan bergabung dengan anak-anak ya, untuk imami anak-anak dan untung di anak-anak. Jadi satu hari ini khusus terjun ke kampung Gunung sini. Mungkin besok pindah ke masjid yang lain lagi, biar mentalnya semakin terbentuk. Monggo disilakan kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di sini kami akan menyampaikan satu buah wasiat dari Rasulullah yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang populer, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawi. Ini cukup panjang dan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan hadis ini terkenal dengan hadis Jibril, karena melalui riwayat ini ternyata malaikat Jibril itu pernah menampakkan wujudnya di hadapan Rasulullah itu dalam berbagai versi. Yang pertama ada dalam versi lonceng. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, malaikat Jibril datang dalam wujud lonceng. Itu yang menjadikan Rasulullah ketakutan. Kemudian melalui hadis ini, malaikat Jibril menampakkan wujud sebagai seorang laki-laki. Dan ada riwayat juga dalam peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Itu dalam wujud aslinya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika ada riwayat tentang Rasulullah menyampaikan kabar tentang malaikat, ya itu harus kita yakini kebenarannya. Dengan ada riwayat yang mengatakan malaikat Jibril itu sayapnya menutupi langit dan bumi. Kalau dibentangkan itu menutupi langit dan bumi. Nah, ya bagaimana gitu alam. Nah, yang penting kita iman, kita yakin bahwa ada salah satu makhluk Allah dalam bentuk malaikat yang namanya Jibril alaihissalam. Itu. Nah, ini kami sampaikan hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi tentang rukun iman, Islam dan ihsan. Ya, nanti di dalamnya juga menyangkut tentang adab, tentang etika seseorang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu an aidon qala, saking sahabat Umar radhiyallahu an, beliau nanti ngendikan, "Bainama nahnu julusun." Ya,
bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika duduk di antara kami ya, bersama dengan Rasulullah. Pada suatu hari, data yaumin ittola'a alaina, datang dengan tiba-tiba. Jadi ujuk-ujuk nalika Kanjeng Nabi dengan para sahabat sedang majelis taklim ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, digambarkan di sini rajulun. Datang tiba-tiba jreg langsung ke depan. Depan di hadapan Rasulullah. Sadidu bayadus siyab, sadidu sawadis sa'ar. Dengan pakaiannya itu putih, bersih, rambutnya hitam. Jadi seorang laki-laki datang, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Ini bisa disaksikan oleh para sahabat. Ini kisah sahabat Umar ngendikane ngeten. Suatu hari datang nalika sedang majelis taklim, seorang laki-laki datang. Duduk dengan pakaiannya bersih, ya kayak Mas Lutfi untuk itu pakaiannya putih, ya. Tidak memakai penutup kepala. Nah ini saat itu bayadis siyab, saat itu sawadis sa'ar, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak dalam dirinya bekas perjalanan. Panjenengan bisa membayangkan ya, kalau ada seseorang datang, apakah dia dari tempat yang jauh atau dia orang sekitar kita. Panjenengan bisa membayangkan kalau misalkan Pak Solehun, karena dia jamaah muhajirin, datang ke masjid, mestinya dengan pakaian yang bersih, dengan wajah yang sumringah, gitu. Tapi beda dengan musafir. Ini sebentar lagi hari raya, panjenengan bisa lihat wajah-wajah musafir yang berkunjung ke masjid kita ini untuk sekedar sholat atau sekedar istirahat. Kalau musafir itu kan mestinya tampak capek, lelah, badannya lusuh, rambutnya juga tidak rapi. Dan di sini dikatakan la yura alaihi asar safar, tidak tampak dalam dirinya itu bekas perjalanan. Jadi kayak wong dhewe. Kayak wong dhewe. Tapi pas para sahabat gumun iki sapa? Ujug-ujug ora wong teko, wong lanang langsung moro ning ngarep, nggih. Tiba-tiba wala ya'rifu minna ahadun. Dan yang digumunkan lagi apa? Tidak dikenal oleh orang-orang yang duduk di majlis itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Wis apa kuwi? Nek mestine kaya kalau ngendikan Pak Solihun, panjenengan ngertos nggih. Ibu-ibu nggih kenal Pak Solihun. Oh, Pak Solihun sing nembe teko Pak Solihun. Ngertos. Oh, Mas Lutfi nembe kultum. Jenengan ngertos, ya. Dan ini ada orang datang tiba-tiba dalam satu majelis langsung menghadap ke Rasulullah. Tidak tampak di wajahnya bekas perjalanan jauh. Karena apa? Bajunya bersih, rambutnya tersisir rapi, hitam legam tersisir rapi. Tapi tidak dikenal oleh jamaahnya Rasulullah. Nah, ini para sahabat sing empat niki mentakon guru wali, ya. Karena si laki-laki itu begitu dia sampai langsung hatta sampai jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia itu duduk di hadapan Kanjeng Nabi. Jadi misalnya Pak Solihun pegang itu, ada orang datang jujur langsung nenggon kafe Pak Ahmad Solihun. Pak Solihun nek Pak Solihun kenal, mungkin saya tidak kenal, mungkin
Kenapa Pak Agus mboten kenal nggih, tapi Pak Soleh itu kenal. Diceritakan di sini Rasulullah itu sudah tahu siapa yang datang itu dia tahu. Nah, nanti di akhir riwayat nanti akan disampaikan oleh Rasulullah. Hatta fa'asnada robbataihi ila robbataihi. Sampai duduk di hadapan Rasulullah dan menempel dengkul dengan dengkulnya orang tadi dengan dengkulnya kanjeng Nabi. Nah, wa wadu'a kafaihi ala fakidaihi. Jadi diceritakan di sini dia itu duduk dengan tawaduk, nempel dengan lututnya orang itu dengan lututnya kanjeng Nabi, di hadapan kanjeng Nabi. Lalu dia berkata, qala akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Niki para sahabat singane meneng kabeh. Pak Bu, mboten do cemuit karena masih tanda tanya dengan siapa orang itu. Ujuk-ujuk takon, ya Muhammad, akhirni anil Islam. Ajarkan kepadaku tentang Islam. Pakola Rasulullah SAW napa ngendika kanjeng Nabi, maka berkata Rasulullah menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu adalah kamu menyaksikan, kamu bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan kalian mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, dan kalian membayar zakat. Wa tasum Ramadan wa tahujjul bait ini istata'tu ilaihi. Ini istata'ta ilaihi sabila. Jadi yang namanya Islam itu adalah kita bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita mengerjakan sholat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan bila mampu. Lalu dijawab, sodaqta, engkau benar ya Muhammad. Sodaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaqu. Jadi orang itu bertanya, dia kemudian menjawab benar dan dia membenarkan jawaban dari Rasulullah. Sahabat tambah bingung, iki wong iki sapa? Takon kok berarti kok malah benerke jawabane. Lalu kemudian yang kedua, qala, orang tadi berkata lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Maafkan. Qala fa'akhbirni anil iman. Yang kedua iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang namanya iman itu adalah meyakini iman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir yang buruk. Qala, orang tadi menjawab, sodaqta, engkau benar wahai Muhammad. Lalu bertanya lagi, qala akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat engkau. Kemudian si orang tadi bertanya lagi, qala fa'ahdini anisa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, as-sa'ah. Ya, jadi bahasa hari kiamat itu ternyata banyak ya. Ada yang mengatakan as-sa'ah, ada yang mengatakan al-qari'ah, ada yang mengatakan at-takbir, ada yang mengatakan berbagai macam nama surat di Quran itu menggambarkan kejadian hari kiamat. Dan di hadis ini Rasulullah malaikat Jibril bertanya, "Fahbiri anisa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Maka Rasulullah menjawab, "Qala mal mas'ul anha bi'alama minasail." Sesungguhnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanyai. Jadi kabar tentang hari kiamat itu malaikat Jibril lebih paham, lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Maka bertanya lagi, qala fa'akhbirni anil amaratiha, kabarkan kepadaku apa ciri-cirinya. Tadi tanya apa itu, kapan hari kiamat datang? Yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Kemudian bertanya lagi, kalau begitu beritahukan kepadaku ciri-cirinya apa? Qala antalida ummatu rabbataha wa antarul kufata arotal alata ria'asa yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah menjawab, ciri-cirinya hari kiamat itu adalah, Bapak Ibu rahimakumullah, jika seseorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi ketika ada babu melahirkan majikan, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang miskin, ya, tidak punya harta benda, pekerjaannya cuma sebagai penggembala domba, tapi dia berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Maka disitulah akan datangnya hari kiamat. Sekarang kita lihat keadaan saat ini, Bapak Ibu. Saya membaca syarat ketika ada seorang, bahasanya itu pembantu melahirkan tuannya. Itu kita lihat sekarang. Jadi orang-orang Israel, Bani Israel, yang dulu dia itu adalah manusia-manusia yang dimusnahkan, ras yang dimusnahkan. Bahkan sampai dia itu rempeh-rempeh bahasanya, ke negara adidaya. Sekarang justru malah dia yang menguasai. Israel yang sekarang itu, kalau dia itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di PBB, itu tidak ada yang berani berkutik karena sudah dikuasai oleh Israel. Gambarannya sekarang itu demikian. Jadi ketika ada seorang pembantu melahirkan tuannya, ya gambarnya sekarang ini. Amerika Serikat yang katanya negara adidaya, malah justru dia itu bertemu lutut dengan Israel. Gambarannya, orang Yahudi sekarang, dia dulu adalah kaum yang terhina, sekarang dia berada di atas. Bahkan orang-orang mukmin bertekuk lutut, tidak ada yang berani melawan.
sekedar memboikot saja dulu. Ajakan untuk memboikot produk Israel masih niki napa bahasanya itu masih pro dan kontra. Apalagi kemarin ada berita ngeten Pak, Starbucks, mungkin bapak-bapak jarang ya. Starbucks kedai kopi sing regane niku ampung niku diboikot oleh umat muslim. Kemarin di salah satu gerai di Jakarta mengadakan buka bersama, menyediakan kopi Starbucks gratis. Niku sing ngantri niku luar biasa. Padahal cetha niku produknya diboikot. Cetha niku produk Yahudi. Tapi ketika mengadakan program buka bersama, subhanallah, sing ngantri niku luar biasa. Nggih. Mungkin kados kula panjenengan tidak begitu tidak begitu mempermasalahkan gitu. Karena memang bukan konsumsi kita sehari-hari. Wonten ten niki sing rutin minum Starbucks. Sak gelas ngeten niki regane pinten, Bu? 60.000. Sak gelas ngeten niki 60.000. Padahal bahannya sing didamel itu saking kopi sasetan ditambah dengan ramuan yang tidak boleh dipublish kemana-mana. Jadi kuncinya dengan ramuan itu. Tapi nek kopi ini nggih sami kopi sasetan itu. Pernah ada yang membongkar Starbucks itu apa sih kopi ini? Kopi kapal api, Nescafe ngoten niku. Sing regane sak enteng itu niku paling 2.000. Niku Bapak Ibu. Ya. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita 14 abad yang lalu. Jadi besok akan datang hari kiamat kalau ada pembantu-pembantu melahirkan majikannya. Nah, ditafsirkan sekarang ini negara-negara adidaya bertemu lutut dengan Israel. Semuanya manut. Bahkan ketika di sidang PBB mengatakan dihentikan genocide, jawabannya apa? Kami tidak melaksanakan genocide, kami hanya membela diri. Pemerintah Israel itu jawabannya kami hanya membela diri. Orang Palestina yang menyerang kami lebih dulu. Jangan itu. Padahal sejak tahun 48, tahun 1948 dulu pertama kali Israel diterima oleh bangsa Palestina dengan tangan terbuka. Sekarang memporak-porandakan wilayah Palestina. Dan itu semua negara-negara di Amerika, di Eropa menyetujuinya. Naudzubillah. Indonesia termasuk negara yang manut. Buktinya tidak ada. Hanya kemarin ketika Menteri Luar Negeri Marsudi Hirmi dengan tegas mengatakan kami mendukung penghentian gencatan senjata di wilayah Palestina. Kalau tidak maka kami akan mengakhiri hubungan dengan negara Israel. Menteri Luar Negeri mengatakan demikian, bahkan beliau sampai way out, keluar dari sidang. Itu sikap Menteri Luar Negerinya, tapi presidennya malah tangan baik dan berikut. Harusnya kan di presidennya yang paling pokok. Nah itu contoh. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa Bapak Ibu? Kalau ada orang yang tadinya miskin, penggembala domba, tidak punya harta, sekarang berlomba-lomba membuat bangunan setinggi-tingginya. Dengan sekarang bersani di Dubai, di Turki, di Arab Saudi, sekarang sedang berlomba-lomba membuat bangunan pencakar langit. Di Dubai ada menara Burj Khalifa
tingginya hampir 1 kilo. Tingginya hampir 1 kilo. Padahal dulu Dubai itu tahun 1960-an di sana itu hanya sekumpulan orang-orang penggembala domba. Niku Bapak Ibu. Sekarang kemajuannya mengalahkan negara-negara Muslim, dan yang disayangkan mereka tidak empati, tidak simpati dengan sesama Muslim. Nah, ini contoh, ini tanda-tandanya sudah semakin dekat ini Bapak Ibu. Itu tanda-tanda yang kedua nih. Jadi kalau ada orang miskin kok sekarang berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya berarti sudah hampir mendekati hari kiamat. Nah, mungkin di sekitar kita ada yang mohon maaf tadinya mungkin ekonominya biasa atau mungkin kekurangan, setelah dia merantau ke luar negeri mungkin punya harta lebih, tidak mementingkan pendidikan, tidak mementingkan perbaikan iman, tapi malah berlomba-lomba meninggikan bangunan, yang itu juga menjadi salah satu cirinya. Salah satu cirinya. Kemudian Bapak Ibu rahimahumullah, kurang sedikit lagi. Sumakola, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, atadri man Sa'il, kamu tahu siapa yang akan bertanya? Alhamdulillah. Sudah ada tanda-tanda. Saya selesaikan. Kultu Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa'inahu Jibril mataku yu'allimukum dinakum. Rasulullah menjawab, ketahuilah dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kita semua tentang agama ini. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini salah satu hadis yang terkenal dengan hadis Jibril yang dikumpulkan di dalam kitab Arba'in Nawawi yang bisa kita pelajari. Mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.